kembali toleransi di negara kita dikotori oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka melarang sebuah jemaat untuk beribadah, bahkan menghentikan ibadah tersebut di tengah-tengah pada saat mereka sedang beribadah. Dengan gagahnya, seorang RT yang bernama Wawan di Bandar Lampung memasuki gereja Kristen Kemah Daud pada saat mereka sedang beribadah, langsung menuju ke mimbar, di mana di dalam agama Kristen mimbar adalah sesuatu hal yang sakral. Karena di mana di situ adalah Tuhan bersemayam pada saat jemaat beribadah. Saudara Wawan langsung menuju ke mimbar, menghentikan ibadah pada hari itu juga. Sobatku semuanya, sungguh ini melukai hati jemaat Kristen yang ada di Indonesia ini, mempertanyakan kemanakah keadilan bagi kami orang Kristen. Padahal menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 di situ dikatakan bahwa negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Sobat-sobatku semuanya, disinilah kehadiran pemerintah dipertanyakan oleh sebagian umat yang disebut minoritas di negara ini. Apakah hal ini akan terus-menerus berulang-ulang? Sedangkan kami hanya ingin beribadah menurut agama dan kepercayaan kami. Tetapi seperti itukah? Apakah agama kami ini termasuk sebuah agama yang bertindak intoleransi? Ataukah agama kami ini membahayakan negara ini? Ataukah tersangkut dengan organisasi terlarang? Contoh misalkan PKI. Sehingga sedemikian rupanya kami dilarang, kami tidak diperbolehkan untuk beribadah. Untuk mendirikan rumah ibadah kami sudah banyak aturan yang tentu bisa kita rasakan semuanya, bahwa itu kadang-kadang memang menyulitkan sebagian jemaat umat Kristen. Dan sekarang jelas-jelas beribadah tanpa ada larangan untuk beribadah. Aturan untuk beribadah pun tidak ada. Tetapi tetap mereka jemaat Kristen Kemah Daud di Lampung dimasukin gerejanya dan dipaksa untuk berhenti. Dan dengan arogansinya, orang ini seolah-olah merasa dialah yang memiliki dunia ini, dialah yang memiliki negara ini, dialah yang memiliki aturan ini, sehingga dengan semena-mena dia bisa mengatakan berhenti. Riakannya, tindakannya yang brutal membuat jemaat tersebut, jemaat di mana gereja itu mengadakan ibadah pada hari itu ketakutan, sehingga ibadah pun diberhentikan di tengah jalan. Pada saat suasana penyembahan yang sakral, pada saat suasana memuji Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan seluruh alam semesta dan isinya ini, pada saat itulah mereka dipaksa untuk berhenti. Mereka dipaksa untuk berhenti memuji Tuhan, mereka dipaksa untuk berhenti menyembah Tuhan, mereka dipaksa untuk berhenti untuk belajar bagaimana menjadi orang yang baik, bagaimana menjadi orang yang berguna, bagaimana menjadi orang yang mensyukuri hidupnya. Mereka dipaksa, tidak diperbolehkan. Tindakan penghentian itu sebetulnya sudah dihalau atau sudah dihalang-halangi oleh beberapa jemaat. Seperti tampak dalam video yang beredar, ada jemaat yang disebutkan pula ada seorang pendeta di situ yang mengatakan, tunggu, masih di tengah-tengah ibadah. Ibadah kami hanya 1 jam. Tetapi ternyata pembelaan mereka sama sekali tidak dihiraukan. Dan hal ini yang kami takutkan, hal ini yang jemaat Kristen pertanyakan, sampai di manakah kami memiliki hak untuk bisa beribadah dengan layak di negara ini. Sedangkan Undang-Undang Dasar sudah jelas mengatakan bahwa kami dilindungi oleh negara. Pemerintah daerah untuk Lampung, tentunya kami mempertanyakan sejauh manakah tindakan Anda sebagai pemerintah yang mengayomi masyarakat, pemerintah yang harusnya melindungi rakyatnya, pemerintah yang harusnya memberikan pencerahan kepada rakyatnya, bahwa hal-hal seperti ini tentu sangat disayangkan dan sangat-sangat tidak diizinkan. Apapun juga alasannya, melarang orang beribadah itu sungguh salah. Itu sudah tidak diperbolehkan. Karena di dalam aturan pendirian rumah ibadah tidak dikatakan dilarang beribadah. Yang diatur adalah mendirikan rumah ibadah. Dan sebetulnya hal itu pun perlu dipertanyakan. Karena apakah hanya Kristen yang memerlukan izin untuk beribadah? Sebagian besar agama lain, banyak agama lain yang juga mendirikan tempat-tempat ibadah mungkin tidak berizin.
Tetapi dengan kondisi masyarakat sekitar yang menerima, kondisi masyarakat yang bisa bekerja sama dengan baik, berdirilah rumah ibadah. Dan seringkali yang melarang pendirian rumah ibadah di suatu tempat, di suatu daerah, justru bukan orang di daerah tersebut, justru bukan penduduk di sekitar tersebut, justru bukan warga di mana gereja itu berdiri, rumah ibadah itu berdiri, tetapi mereka yang terprovokasi berada di luar wilayah, di luar daerah di mana gereja itu berdiri atau sedang dibangun atau sedang beribadah. Perbuatan yang dilakukan oleh warga di sekitar gereja Kristen Kemah Daud, yaitu seorang RT yang melompati pagar memasuki halaman gereja, menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana di pasal 167 itu disebutkan. Di sini dikatakan di dalam pasal 167 ayat 1 KUHP, yaitu ayat 1, barang siapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan tertutup atau pekarangan, diancam dengan hukuman penjara selama 9 bulan. Dan di ayat ketiga dikatakan, jika ia mengeluarkan ancaman atau memakai daya upaya yang dapat menakutkan, maka akan dihukum penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan. Itu adalah ancaman hukuman bagi mereka yang masuk ke rumah orang tanpa izin. Kemudian di pasal 175 KUHP di sini dikatakan, barang siapa dengan kekerasan atau kekerasan merintangi sesuatu pertemuan umum agama yang tidak terlarang, upacara agama atau upacara penguburan mayat, dihukum penjara selama-lamanya 1 tahun 6 bulan. Ya, jemaat Gereja Kristen Kemah Daud yang ada di Lampung, mari saya berpikiran, mari serahkan hal ini kepada pihak yang berwajib, kepada pihak kepolisian. Laporkan mereka yang datang, laporkan mereka yang melompati pagar, laporkan dia yang masuk dan menghentikan kegiatan ibadah kalian semua, supaya hukum kita jelas, mereka ditindak sesuai dengan hukum yang berjalan. Dan tidak perlu kita membalas kekerasan dengan kekerasan, tetapi biarlah hukum berjalan sesuai dengan prosedur. Tetap tenang, percayakan seluruh proses ini kepada pemerintah dan kepada kepolisian yang ada di Bandar Lampung. Semoga mereka benar-benar menjalankan hukum sesuai dengan porsinya, menjalankan hukum sesuai dengan kebenaran yang ada dan keadilan yang seadil-adilnya untuk umat beragama dimanapun kita berada, khusus untuk di Bandar Lampung. Akibat dari perbuatan ini muncullah respon masyarakat yang peduli akan toleransi di negara kita, yang peduli akan keberagaman yang ada di negara kita, yang peduli bagaimana kita harus hidup saling melengkapi. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi justru perbedaan itulah yang harus membuat kita saling mengisi, sehingga terbentuklah sebuah persatuan, sehingga terbentuklah sebuah kerukunan di antara masyarakat di dalam Republik Indonesia ini. Dari pernyataan sikap kami terima dari Ganjarian Spartan yang mengatakan Komando Nasional Ganjarian Spartan Ganjar Pranowo mengecam keras penghentian paksa ibadah hari Minggu di Gereja Kristen Kemah Daud di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Minggu 19 Februari 2023 karena 1. Bertentangan dengan hak asasi manusia dan hak beragama dan kebebasan beragama. Kedua, melarang beribadah merupakan perbuatan terkutuk, tidak mencerminkan manusia yang beradab. Ketiga, harus dibedakan hak beribadah dengan hak pendirian rumah ibadah yang tadi sudah saya jelaskan di depan. Yang keempat, kembali kepada peraturan bersama Menteri nomor 9 tahun 2006 pasal 14 ayat 3. Kalau masih ada masalah dengan pendirian rumah ibadah, maka pemerintah daerah wajib memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat. Yang kelima, meminta kepada pemerintah, dalam hal ini kepolisian, menangkap pelaku penghentian paksa ibadah di Gereja Kristen Kemah Daud, Lampung, dan menegakkan hukum yang berlaku. Pernyataan sikap Komando Nasional Ganjarian Spartan Ganjar Pranowo ditandatangani oleh Ketua Umumnya, beserta dengan sekjennya dan beserta dengan seorang ketua Dewan Pembina. Kami umat Kristen mengucapkan terima kasih kepada Komando Nasional Ganjarian Spartan Ganjar Pranowo. Mari kita bersama-sama menjaga negara ini,
Mari kita bersama-sama menjaga toleransi yang ada di negara ini, sehingga kita semua bisa layak beribadah, sehingga kita semua bisa bebas untuk beribadah, kita semua bisa bersama-sama bebas menyembah Tuhan kami, Allah kami, Tuhan Anda, Allah Anda, dan bagaimana di antara masyarakat mencerminkan peribadatannya masing-masing tanpa mengganggu peribadatan orang lain, tanpa mengganggu hak orang lain beribadah. Kepada umat Kristen secara umum dan terkhususnya kepada jemaat Gereja Kristen Kemah Daud, saya ada beberapa ayat Alkitab yang mungkin bisa menghibur kita semua sambil menunggu proses hukum ini berjalan. Yang saya ambil di Matius pasal 5 ayat 10 hingga ke-12, yaitu khotbah Yesus di bukit. Dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Kepada umat Kristen seluruhnya, tetap tenang, tetap beribadah, dan percaya pada Kepolisian Daerah Bandar Lampung dan kepada Jemaat Kristen Kemah Daud. Laporkan peristiwa ini kepada pihak yang berwajib, kepada polisi, dan sebaiknya kepada pihak kepolisian, jangan lagi mengandalkan meterai 10.000. Jangan lagi mengandalkan semuanya sudah diselesaikan secara kekeluargaan, karena hukum negara kita jelas. Undang-undang pidana jelas. Ada pasal-pasalnya, ada sanksi-sanksinya, dan undang-undang dasar kita pun jelas. Sudah mengatur bagaimana negara melindungi rakyatnya untuk beribadat dan berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk mencegah hal ini terulang, untuk mencegah hal ini menjadi sesuatu yang dibiasakan, untuk mencegah hal ini menjadi sesuatu yang seolah-olah arogansi ditingkatkan dan merasa dirinya superior, maka harapan kami semua, hilangkan itu meterai 10.000, hilangkan itu kata-kata perdamaian di belakang pengadilan, boleh berdamai. Saling memaafkan itu harus, saling mengampuni itu harus. Dan kami umat Kristen juga akan mengampuni semua orang yang bersalah, karena kami pun berdoa supaya kami juga diampuni kesalahan kami di hadapan Tuhan. Tetapi hukum tetaplah hukum, aturan tetaplah aturan. Mengampuni silakan, memaafkan silakan, proses hukum tetap berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Salam Obidantos.